Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yang dimana nama saya Andi Alsanur Aziza dan rekan-rekan saya Murfika Kamlal dan Siti Fahira. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang seputar pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara luas. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang mempelajari pertumbuhan individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Nah, pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah ditetapkan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Nah, pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu, yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Nah, adapun kami paparkan menurut para ahli mengenai pendidikan, di mana Prof. Haji Mahmud Yunus mengatakan bahwa yang dimaksud pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi, agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Adapun filosofi dari ilmu kedokteran, di mana seorang Ibnu Sina mengatakan bahwa pendidikan atau pembelajaran berkaitan dengan seluruh aspek yang ada pada diri manusia, mulai dari fisik, mental, ataupun moral. Pendidikan dilarang mengabaikan perkembangan fisik dan apapun yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan fisik seperti olahraga, minuman, makanan, kebersihan, dan tidur. Jadi pendidikan tidak hanya memperhatikan aspek moralnya saja, namun juga membentuk individu yang menyeluruh termasuk jiwa, karakter, dan pikiran. Dan juga menurut seorang pelopor pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menurutnya pendidikan itu adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Nah, itulah tadi beberapa menurut para ahli yang dipaparkan mengenai pendapatnya mengenai pendidikan itu sendiri. Nah, adapun unsur-unsur menurut Ahmad D. Marimba ini, bahwa unsur-unsur pendidikan itu ada usaha, kegiatan yaitu bersifat bimbingan atau pimpinan atau pertolongan dan dilakukan secara sadar. Yang kedua itu ada pendidik, pembimbing, penolong. Yang ketiga ada yang didik atau terdidik. Keempat, bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan.
Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. Pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik atau tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri atau mendidik diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya. Kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat atau organisasi. Ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasikan isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Keempat, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun materi Kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya mengembangkan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketujuh, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan biasa disebut tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidik, orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik siapa? Pertama, guru. Kedua, orang tua. Ketiga, masyarakat. Dan keempat, siswa itu sendiri. Tujuan pendidikan.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Berdasarkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 2 Tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen 1. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Kedua, pasal 31 ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan menurut UNESCO yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB melalui lembaga UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be, dan 4. Learning to live together, di mana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ, dan SQ. Adapun manfaat pendidikan yang pertama sebagai sarana informasi serta pemahaman. Manfaat pendidikan yang pertama ialah untuk meningkatkan dan memberikan informasi serta pemahaman akan seluruh ilmu pengetahuan yang ada di setiap orang. Terlebih lagi zaman selalu berubah, itu tandanya generasi muda mau tidak mau harus terus belajar dan mendapatkan pendidikan yang baik. Jangan sampai generasi muda menjadi ketinggalan zaman karena mengabaikan pendidikan. Jika begini, negara kita akan jauh tertinggal dengan negara lain. Selanjutnya, untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. Manfaat pendidikan bagi generasi muda lainnya adalah mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang. Hal ini sangat berhubungan dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta kejuruan yang ada. Jika hal ini dapat tercipta, maka pendidikan akan dapat melahirkan banyak generasi muda yang unggul. Selanjutnya, sebagai wadah untuk memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Tak hanya menciptakan generasi muda yang cerdas dan berbudi, pendidikan pun mampu bermanfaat bagi seseorang yang ingin memperdalam suatu disiplin ilmu yang disukainya. Hal ini dapat dirasakan jika orang tersebut terjun langsung ke dalam masyarakat,
orang tersebut akan mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan berusaha untuk memecahkan problema yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Harus diakui, jika pendidikan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Jika dilihat saat ini, mencari pekerjaan itu tidaklah mudah. Banyak sekali pesaing yang kompetitif. Tentu saja, perusahaan akan menilai pertama kali calon pekerjanya melalui jenjang pendidikannya. Dengan demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki, kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan pun semakin besar. Selanjutnya, untuk membentuk pola pikir yang ilmiah. Bila diperhatikan dengan seksama, orang yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih ilmiah. Mereka tidak akan sembarangan berkata tidak bijak kepada orang lain. Mereka akan berpikir dengan fakta-fakta yang ada dibandingkan dari sisi emosional mereka. Selanjutnya, untuk mencegah adanya generasi yang bodoh. Walaupun terdengar kasar, tetapi inilah kenyataannya. Dunia pendidikan memang dapat bermanfaat untuk menghindari adanya generasi bodoh di sebuah negara. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan benar. Pastinya, hal ini akan membuat generasi muda menghindari berbagai tindakan bodoh yang nantinya bisa merugikan banyak pihak. Yang terakhir, menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas. Tentu akan sangat membanggakan jika negara kita memiliki generasi muda yang cerdas. Hal itu bisa terjadi melalui pendidikan. Tak hanya cerdas dari sisi akademik, pendidikan pun dapat membuat generasi muda mempunyai nilai moral serta integritas yang tinggi. Bila hal itu terjadi, tidak mengherankan jika negara ini dapat menjadi negara yang besar dan hebat. Adapun beberapa pendapat terkait fungsi pendidikan. Yang pertama, menurut Harton dan Hunt, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. 2. Membangun mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. 3. Membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. 4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Sedangkan, menurut David Penopon, fungsi pendidikan adalah 1. Untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 2. Memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. 3. Memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. 4. Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. 5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Itulah tadi pembacaan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.